Yes, Edith Biden. How are you? Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Now God want to do something great things in our life. Tuhan mau lakukan perbuatan yang dahsyat di tengah-tengah kita. So the moment when He say, ya luar biasa. Kalau kita bilang luar biasa, That's the time itu waktunya God want some input in our life. Tuhan mau memasukkan sesuatu dalam hidup kita. Because we understand our God is apa luar biasa. Karena kita tahu Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Is luar biasa. Saudara-saudariku, In the ministry of Jesus, dalam pelayanan Tuhan Yesus, Bible saying wherever Jesus go, Alkitab bilang kemanapun Yesus pergi, He always bless them and guide them and tremendous things take place. Tuhan selalu berkati mereka, orang-orang di sana, tuntun mereka, pimpin mereka, dan perbuatan-perbuatan ajaib terjadi. I'm very often ministry to Papua. Saya seringkali pelayanan ke Papua, I go more, village area. dan lebih banyak melayani di daerah pedesaan. So when we know if Papua, yeah, most of them are Christian. Kita tahu di Papua kebanyakan orang Kristen, And also if you go to village area, dan di daerah pedesaan, so you just go and preach and come back. That's not effective. kalau cuman datang ke sana pelayanannya khotbah terus selesai, itu nggak efektif. So next time they won't call you again. Nanti nggak akan diundang lagi untuk pelayanan di sana kalau cuman khotbah dan pulang. Recently, I went to the village named Ormo. Baru-baru ini saya pelayanan di satu desa namanya Ormo di Papua. That from Sentani, you have to take boat 1 hour by 2 hours. Dari Sentani harus naik kapal, harus naik perahu dengan motor begitu ya, lewatin laut untuk sampai di desa itu 1 sampai 2 jam perjalanan. Tenda, nothing. Jadi perahunya ini polosan, nggak ada tutup kepalanya ya, nggak ada tendanya. It's open. Jadi terbuka perahunya. Yeah. So my coordinator is arrange meeting there. Nah, koordinator saya mengatur jadwal pelayanan di sana. They asking what is special. Mereka tanya apa yang istimewa. And in that village, they never have any revival meeting in that place. Nah di desa itu belum pernah ada KKR. Never. Nggak pernah ada KKR. Then they're asking, if the pastor come and preach, what for? Lalu orang dari desa tersebut tanya, kalau bapak pendetanya cuma datang terus khotbah pulang, buat apa? So there's so many churches here. Di sini ada banyak gereja. Every Sunday we also listen preaching. Kita di sini di kota besar banyak gereja, setiap minggu kita dengar ibadah, kita datang ibadah, kita dengar khotbah. So when we went there, Nah, waktu kami pergi ke desa itu, expecting something. mereka harapkan sesuatu. They expecting something. Mereka harapkan sesuatu. Amen. Hallelujah. Not only preaching, Bukan cuma khotbah they aja, want something. tapi mereka mau ada sesuatu terjadi. They want healing. Mereka mau They kesembuhan. want restoration. Mereka mau pemulihan. They want something to take place. Mereka mau sesuatu terjadi di desa mereka. So we was there 2 days in that place. Nah, kami di sana melayani 2 hari. And next year, March, we are going there. Nanti bulan Maret tahun depan kami pergi lagi ke sana. After that meeting, Nah, setelah pelayanan di desa itu, they asking pastor next time come. orang dari desa itu bilang sama kami, Pak Pendeta, kalau besok-besok datang ke sini 2 lagi, days not enough. 2 hari nggak cukup ya Pak? We don't want 2 days. Nggak mau kalau cuma dikasih 2 hari. We want 3 days. Kami mau 3 hari. Ya, mereka minta berapa hari pun bisa, tapi saya yang susah. Amin. Iya, untuk apa? Makanannya, ya itu kan desa, nggak ada hotel atau apa, ya kita harus menginap di rumah mereka, ya, dan juga makan sudah tahu kan papeda, ya apa sayur, bunga papaya, ya, dan singkong, ya itu makanannya. Amin. I say, I'm coming. Saya bilang saya akan datang. I give them 3 days. Saya kasih 3 hari buat mereka. Kenapa saya ceritakan ini? See, nowadays the people, they don't want we just go and preach and come back. Mereka nggak mau kalau di desa itu nggak mau kalau orang pendeta datang ke sana cuma khotbah terus pulang. We already healthy in the word of God. Kita ini semua sudah sehat dalam hal firman Tuhan. Amen. Hallelujah. Every day eat. Amen. Tiap hari kita makan firman. Amen. Hallelujah. But because the word never go out. Tapi firman itu nggak pernah keluar. Amen. Apa tambah gemuk?
Amin. Tambah gemuk. Amin. Haleluya. That means everybody have a word. Setiap orang punya firman. Amin. But something God want to do above than that. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan lebih dari sekedar kita cuma punya firman. In the midst of this lady, Ibu with red. ya. Ibu yang pakai baju merah, punten, boleh Ini bangkit saya. berdiri Ibu? Ibu datang bersama keluarga atau sendiri? Ya, alone. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. God say, my daughter, Tuhan bilang, putriku, your thought is not my thought. pikiranmu bukanlah pikiranku. Your way is not my way. Jalanmu bukan jalanku. God say, my daughter, Putriku, kata Tuhan. God say, I restore that whole family. Aku pulihkan seluruh keluarga. And I make a new way for you. Dan aku yang buka jalan baru bagimu. God never allow you to walk on the mud. Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan di dalam lumpur. No, I never do that. Aku tidak pernah berbuat God say, itu, kata I Tuhan. make you to walk in the best way Aku membawamu berjalan di jalan yang terbaik. because I already done everything for you. Karena aku sudah lakukan segalanya bagimu. So Lord say, no need to worry, my daughter. Jadi kata Tuhan, jangan kau khawatir, Lord say, putriku. just depend on me. Tuhan bilang bergantung, bersandar Day saja and hanya night. kepadaku siang dan malam. Depend on me. Bersandar hanya You kepadaku. will see the great thing take place. Dan in kau your life. akan melihat hal-hal yang dahsyat, perkara-perkara I am dahsyat your terjadi dalam hidupmu. Akulah I penyembuhmu. bring restoration. Aku yang membawa pemulihan I bagimu. do good things in your life. Dan aku yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dalam hidupmu. Kalau engkau percaya, See the power. engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Silakan duduk, Ibu. Lady. Ibu boleh bangkit berdiri. Ibu datang sendiri atau dengan keluarga? Alone. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. God say, my daughter, Tuhan bilang, putriku, look at your face. lihat wajahmu. Amen. Look like happy. Kelihatannya bahagia, Very smile. selalu tersenyum, Beauty. cantik. But does not connect with your spirit. Tapi tidak seperti itu dalam rohmu. That's not in your heart. Tidak, senyum itu, bahagia itu tidak ada di dalam hatimu. How much you look like you're very happy, Seberapa terlihat bahagianya engkau, that much burden in you. tapi sebesar itu juga beban ada di dalammu. But Lord says, Tapi Tuhan bilang, my daughter, putriku, believe percaya in 2 months time, dalam waktu 2 bulan, you will see the miracle. engkau akan melihat mujizat-mujizatku. I'll remove the thorn one by one. Aku cabut duri-duri itu satu demi satu. I'll remove one by one. Aku cabut duri itu satu demi satu. Tuhan bilang, I healed you. aku memulihkanmu, Believe. aku As you menyembuhkanmu. believe, you see the power. Percaya dan kau akan melihat kuasa Be Tuhan serious. dinyatakan. Silakan duduk, Yes, Ibu. brother and sister. Saudara-saudariku, So that's why wherever Jesus go, kemanapun Yesus pergi, it's not only preach. dia bukan cuma sekedar It's berkhotbah. not only preach. Dia bukan hanya berkhotbah. The place where he go, Kemana dia pergi melayani, he brings shaken up on the dia bawa kegerakan ke tempat itu. shake the place. Dia goncang tempat itu. Shake the place. Dia goncang tempat itu. Make them, make everybody alert. Dia buat semua orang jadi tersadar. Make everybody look at him. Membuat semua orang jadi memandang dia. Then God did the wonder things in that place. Tuhan lakukan perbuatan-perbuatan ajaib di tempat itu. That's the thing God want to do right now. Itu yang Tuhan mau kerjakan sekarang. Now itself, Sekarang you're going to see the new thing take place. engkau akan melihat hal yang baru terjadi. But before God heal people, Tapi sebelum Tuhan pulihkan umatnya amen, in the ministry of Jesus, di dalam pelayanan Yesus, before you want to bless, sebelum Tuhan memberkati before you orang-orang, want to heal, sebelum Tuhan menyembuhkan before orang-orang, you want to make maybe multiply, sebelum Tuhan melakukan multiplikasi, speak the word. dia sampaikan firman, Speak the word. dia perkatakan firman, Amen. So let the people listen. supaya orang-orang itu mendengar. Amen. Hallelujah. So the people will listen. Waktu mereka mendengar The word goes in. dan firman itu masuk ke dalam hati mereka, membangkitkan roh mereka, I mean, they just looking for something what I receive right now. dan mereka menanti-nanti apa yang kuterima saat ini, This is the permission, right? maka itulah akan terjadi. Amen. It's ministered to them. Dia melayani mereka. So it delivered the word. Jadi Tuhan menyampaikan firman, Then it do blessing, breakthrough, and whatever. baru kemudian Tuhan Yesus memberikan berkat, melakukan mujizat. Amen. Family. Bapak dengan istri ya, silakan bangkit berdiri. Stand up. Bukan istri ya? Oh, berarti Bapak datang sendiri. Ya, bisa duduk, maaf. Bapak saja. Name of Jesus. God say, my son. Tuhan bilang, anakku, See, God want to do some dig in your life. Tuhan lagi menggali dalam hidupmu. Want to dig. Tuhan mau gali.
God say, my son, Anakku, kata Tuhan, God seeing everything. Tuhan lihat He segalanya. seeing everything. Dia lihat Nothing semuanya. hide from his Tidak ada eyes. yang tersembunyi dari mata Tuhan. That's why he want to dig. Itu sebabnya Tuhan mau gali. See, he want to dig and remove everything. Tuhan mau gali dan singkirkan semuanya. Amen. To receive that fresh water, Untuk bisa keluar air yang segar, have to dig more and more. harus untuk bisa dapat air yang mata air itu harus cari, gali lebih dalam, gali lebih dalam. The digging is painful. Penggalian itu bikin sakit, Amen. You need the digging. tapi engkau perlu penggalian itu. Amen. The digging will heal you Karena waktu Tuhan menggalimu, itu akan and menyembuhkanmu restore you dan memulihkanmu and make you understand who you are dan membuat engkau mengerti akan jati dirimu and make understand everything in your life. dan membuat kau mengerti segala sesuatunya dalam hidupmu. Then you can see the fresh water. Baru engkau akan terima mata air itu, air yang segar. It means there is some process to go in your life. Artinya ada proses yang harus engkau lewati dalam hidupmu. Amen. You have to go through. Harus lewati proses itu. Otherwise, you cannot see the fresh thing. Kalau enggak melewati proses itu, tidak akan bisa melihat air yang segar But keluar. God say, I help you. Tapi Tuhan katakan, aku menolongmu. Aku menolongmu untuk I berubah. help you to break many things. Aku menolongmu untuk membawa Amen. menerobos segalanya. Let go many things in your life. Aku menolongmu untuk kau bisa melepaskan banyak hal dalam If you hidupmu. believe, Kalau engkau percaya, see the engkau power. akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Silakan duduk, Yes, Pak. my dear brother and sister. Saudara-saudariku, Turn with me. kita buka First King chapter 18. 1 Raja-Raja 18. First King chapter 18. 1 Raja-Raja 18. See, that's the chapter talk about. Pasal ini berbicara tentang, See, Elijah who built an altar. di sini ceritanya tentang Nabi Elia membangun mesbah. As you go was 30. Kalau kita baca dari ayat 30, 1 Raja-Raja 18 ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Amen. Hallelujah. My dear brothers and sisters, Saudara-saudariku, every time we are looking for something revival. setiap kali kita cari kebangunan, Amen. Hallelujah. See, if you say at the altar, kalau kita lihat ada mesbah in our Old Testament, di Perjanjian Lama, Moses built altar, Musa membangun mesbah, Abraham juga, and many people who build altar in Old Testament. banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab itu di Perjanjian Lama bangun mesbah Why Tuhan. they build altar? Kenapa mereka bangun mesbah? Because in the altar, the person got come down and minister to them, Karena hadirat Tuhan turun atas mesbah itu dan melayani umatnya. and he speak to them, Dan Tuhan berbicara, berfirman speak to the kepada leaders. para pemimpin lewat mesbah I mean, itu. from there, the leader deliver to the people. Dari situ pemimpin-pemimpin bangsa Israel baru menyampaikan kepada umat In Israel. the Old Testament, Perjanjian Lama, that altar is a very important. buat Perjanjian Lama bangsa Israel, mesbah ini buat bangsa Israel penting. Other way God speak. Tidak ada cara lain di mana Tuhan bisa bicara kepada Israel. That's the Old Testament. Itu Perjanjian Lama. I mean, when you come to New Testament, Tapi sekarang Perjanjian Baru, I mean, God don't want to make another altar anymore. Tuhan tidak lagi membangun mesbah. I can Hindu background. Saya berasal dari latar belakang I'm a Hindu. temple priest. Dulu saya ini imam atau pendeta di kuil Hindu. So in our house, Nah, di rumah kami dulu there's a big altar. ada mesbah, altar besar. I mean, any kind of a picture of God, but Deva is already there. Dan di altar itu kami pasang gambar-gambar banyak dewa. I mean, Dewa it's a Hindu. big altar. Mesbahnya, altarnya besar. So every time we go there and pray. Setiap kali kami orang Hindu datang ke altar itu dan berdoa. I mean, after come back, then we no connection there anymore. After come We back. no connection. Nah, setelah itu kami tidak lagi berurusan dengan So altar itu. want to pray whatever we go there. Jadi kalau kami mau berdoa atau kami perlu apa-apa, kami ke altar itu. I mean, the Old Testament they build altar. Nah, di Perjanjian Lama, bangsa Israel mereka bangun mesbah. In the New Testament, the Hindu people build altar. Sedangkan di Perjanjian Baru zaman sekarang nih orang Hindu juga punya altar di rumah mereka. But for us, Tapi buat kita, God don't want to make altar anymore. Tuhan nggak mau bangun mesbah lagi. Because God said, you are the altar. Karena Tuhan berkata, saudaralah mesbahnya. You are the temple of God. Engkau adalah bait Allah. I mean, God want to minister to you directly. Tuhan mau melayani saudara langsung. Amen. Hallelujah.
But as we look at it, Tapi kalau kita lihat cerita ini, even though we like an altar in the eyes of the Lord, meskipun kita ini di mata Tuhan sebagai but mesbahnya, the altar is a damage in many ways. tetapi mesbah kita ini banyak rusak sana sini. Many damage. Banyak kerusakannya. That's why we cannot feel the presence of God in our home. Itu sebabnya seringkali kita di rumah nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. We cannot hear the voice of the Kita Lord. nggak bisa dengar suara Tuhan. I mean, in the Old Testament, Di perjanjian the lama, presence of God come down in the altar hadirat Tuhan turun atas and mesbah God speak. dan Tuhan berfirman. New Testament, Di, di perjanjian baru, you are the altar. saudara dan saya dalam You are the mesbahnya. altar. Kita dalam mesbahnya. But why the presence of God never take place? Tapi kenapa nggak rasa hadirat Tuhan Why kita? we couldn't hear the voice Kenapa of the kita Lord? nggak bisa dengar suara Tuhan? Why we cannot feel the presence of God? Kenapa kita nggak bisa rasa hadirat Tuhan? There's so many events are taking place. Ada begitu banyak sumbatan dan rintangan. Even though we are Christian, Meskipun kita ini orang even Kristen, though we worship, kita nyembah Tuhan. we are baptized. Kita sudah dibaptis, Amen. Baptized in the water. sudah dibaptis air dalam baptized in air, the Spirit. dibaptis dalam roh. Amin. Dan juga baptis ya, baptis Roh Kudus. Amin. Banyak kali kita baptis Roh Kuda. Amin. Roh Kudus nggak ada, Roh Kuda yang ada. Amin. Bible say we are damaged in many areas. Ada banyak kerusakan di dalam kita nih sebagai mesbah. We don't know how to rebuild. Kita nggak tahu gimana cara perbaiki, bangun kembali mesbah itu. Kita bergumul. But everybody love God so much. Padahal kita semua mengasihi Tuhan. We don't want to miss this opportunity. Kita nggak mau luput akan kesempatan ini. We cry to the Lord do something. Kadang-kadang kita berdoa, kita nangis sama Tuhan, Tuhan lakukan Build my sesuatu. family. Tuhan bangun I don't keluargaku. want to damage my Aku tidak mau ada kerusakan dalam I don't want to keluargaku. lose this opportunity. Aku tidak mau kehilangan kesempatan ini Tuhan. Bible says, Alkitab berkata, when Jesus went to Jericho, waktu Yesus ke kota Yeriko, amen. Jesus went to Jericho. Yesus pergi ke Yeriko. Until that, the Israel people they don't have any fellowship with Jericho. Sebelum Yesus pergi ke kota Yeriko, sebelum itu orang Israel nggak mau berurusan sama orang Yeriko. Everybody say Jericho is a curse. Orang Israel selalu bilang Yeriko itu kota terkutuk. Amen. Dulu ya orang tua bilang, kamu jangan friendship dengan dia ya, Kamu jangan berteman sama dia, because it's naughty, jahat. karena dia orang jahat. Amen. No, don't friendship with him. Amin. Dia nggak tahu saya lebih parah daripada dia. Amin. Orang tua nggak tahu. Orang bilang jangan sampai dengan dia. Nanti dia He will spoil you. Dia akan merusakmu. Dia nggak tahu sebelum itu saya sudah spoil. Ya. Amin. Betul saya bilang. Waktu saya terima Tuhan Yesus ya, karena keluarga saya kan imam, kuil Hindu. Itu mereka nggak senang sama masuk Kristen. Mereka bilang, aduh, you bikin malu orang tua. Mama datang, dan nak semua bicara. Nah, berfokus kamu balik mana? Balik Hindu lah. Karena you bikin malu orang tua. Kok papamu imam di kuil Hindu? Kok kamu imam di gereja? Amin. Itu malu dong. Iya, balik. Ya, oke. Sebelum kita semua bicara dulu. Kalau you setuju, hari ini juga saya ikut kamu. Saya balik ke tempat Hindu. Nah, iya, apa? Terus saya cerita. Saya yang anak paling terbaik di keluarga. Di dalam rumah. Kalau di luar rumah, saya yang paling jahat. Keluarga nggak tahu. Keluarga nggak tahu. Saya sampai masuk geng. Wah. Ya, rumahku. Ya, semua masih muda. Semua saya lakukan semua. Tapi ya, saya imam di kuil dulu. Amin. Sorry, saya sudah di kuil dulu. Amin. Keluarga nggak tahu. Saya cerita semua apa yang saya lakukan. Saya bilang, oke, Mas, sekarang ya, you panggil saya balik lagi kan hidup kan? Sekarang saya ikut. Tapi mau nggak? Kalau saya balik hidup, mau nggak sama ikut semua? Kalau you bilang, oke, you lakukan semua, ya saya ikut kamu dong. Amin. Saya bilang, nggak usah, you tetap Kristen aja. Sudah. Dari awal itu, dia sudah nggak paksa saya lagi. Amin. Ayo, brothers and sisters. Saudara-saudariku, Bible says when Jesus passing by Jericho,
Alkitab berkata waktu Yesus melewati Yeriko, Bible says there's a name Bartholomew, pengemis. ada Bartimeus, pengemis, Apa? Buta. buta. Amin. Ya, is beggar in roadside. Dia buta dan dia mengemis di pinggir jalan. Haleluya. And Jesus passing by. Waktu Yesus lewat kota itu, Already passing by. Yesus udah lewat nih, si pengemis ini udah dilewatin. But that beggar, Pengemis ini, he can smell dia bisa cium baunya. that something happened. Ada sesuatu terjadi nih. Hallelujah. He cannot see. Dia buta, nggak bisa lihat. He cannot see. Dia nggak bisa lihat. But he can smell something. Tapi dia bisa merasakan sesuatu terjadi. You know how he smell? Bagaimana dia bisa cium The baunya? Bible saying he's a beggar. Alkitab bilang kan dia pengemis. Usually he got money. Biasanya dia terima duit. Only he can eat nasi pecel. Yang dia terima hari itu biasanya cuma bisa buat makan nasi pecel. But today, Tapi hari itu Tuhan Yesus lewat, dia dapat uang lebih banyak. eat apa Garuda. Nasi Padang Garuda. Aduh, Haleluya. kode keras. Ya, sudah dapat ya. Got message ya. Amin. Ya, sudah dapat uang untuk makan nasi apa? Nasi Padang Garuda. Amin. Wah, deh, kalau kita dapat begitu kita yes, 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 yes. Tapi yang buta enggak begitu loh. Amin. Wah, he can smell why Dia bisa rasakan ada sesuatu terjadi. Kenapa? I got something. It's not ordinary. Ini nggak biasa nih aku dapat uang banyak begini. There's something that's unordinary. Pastinya ada yang tidak lazim terjadi. What's happening? Ada apa ya? What's happening? Apa yang terjadi? See, the smell Apa yang dia rasakan that's itu? unordinary Yang tidak lazim ini is make him uncomfortable. membuat dia gelisah, nggak He nyaman. want to know what's happening. Dia penasaran, pengen tahu. Why I can see more people? Why I can see the more people put money? Why? Kenapa? Dia pikir kenapa ada banyak orang lewat kasih aku banyak uang? What's happening? Apa? Ada terjadi apa nih? This is Jericho. Ini kan Yeriko. I never thought it will happen. Aku nggak pernah terpikir ada orang banyak akan kesini. Everybody thought this is a cursed place. Karena semua orang berpikir kota ini kota But today terkutuk. there's something happened. Tapi hari ini sesuatu I terjadi. want to know that. Aku mau tahu ada I apa. want to enjoy the what I receive blessing. Aku nggak mau cuma menikmati berkat ini I aja. want to know the real. Aku mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang sebenarnya? What can change my life? Apa yang benar yang bisa mengubahkan hidupku? Saudara-saudariku, I have to seek God. What can change my life? kita harus tanya cari Tuhan apa yang bisa ubahkan hidup kita, apa yang bisa diubahkan dari hidup kita. I don't want to flexible myself according to what the things are taking place. Aku mau mengikuti apa yang sedang terjadi ini supaya aku pun diubahkan. I cannot make my mind. Yeah, this is usual. Aku nggak bisa cuma berpikir ini biasa aja. It's a family. Ini keluargaku memang begini aja. Seperti biasa aja keluargaku. On that mindset. Saudara nggak bisa dengan pola pikir seperti You itu. have to look. You have to find a way to change everything. Saudara harus punya pola pikir yang mau berubah. So that's why asking what's happening. Oleh sebab itu si Bartimeus ditanya apa yang terjadi ini apa? You know the people saying, "Hey, Bartimaeus, Bartimeus kata orang-orang. Jesus passing by. Yesus tuh lagi lewat. Jesus is passing by." Yesus itu lewat. Brothers and sisters, Saudara-saudariku, the Bible saying, Alkitab berkata, he want to Elijah, he want to build the altar. kembali ke 1 Raja-Raja 18, Elia mau bangun kembali mesbah, memperbaiki mesbah. Ini adalah kehendak Tuhan dan kerinduannya. Ini yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Tuhan mau lakukan dalam bangun kembali dalam hidupmu. Tuhan mau bangun keluargamu. Tuhan akan bangun dirimu. Satu kebangunan akan terjadi. Satu hal yang baru akan terjadi. Ini adalah kegerakan Tuhan. Dia mau mengalir sekarang. Mau membuatmu mengerti. Saudara jangan sampai luput kesempatan ini. Dia bergerak dengan cepat. Yesus sedang lewat. Dia baru aja lewat. Kalau engkau bisa merasakannya, kalau engkau mengerti, kalau engkau tahu ada sesuatu yang terjadi, kalau engkau tahu musimnya, kalau engkau tahu kehendak Tuhan, kalau engkau merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudariku, hadirat itu tidak akan membuat saudara tinggal tenang begitu aja. Karena pasti ada solusi. Ada jalan buat hidupku. Ada solusi dalam hidupku.
God don't want our life to damage. Tuhan tidak mau hidup kita tetap dalam keadaan rusak. He's there to repair. Dia ada untuk membangun kembali. He has the authority and power. He can change entire altars. Dia punya otoritas dan kuasa untuk membangun kembali, memperbaiki mesbahnya. I accept Lord in age 23 years old Saya terima Tuhan Yesus di umur 23 tahun through my wife. melalui istri saya. But I hate Christian Tapi saya dulu tuh benci orang Kristen. because I was a Hindu temple. Karena kan saya ini pendeta kuil Hindu. I hate Christian. Saya benci Kristen. No, why? Because Christian are problemmakers. Kenapa? Karena buat kami orang Hindu, orang Kristen itu pembawa masalah. Sorry, huh? Maaf ya. Why? Kenapa? The Christian who pull other people from other religion convert to Christian. Karena orang Kristen itu membawa orang-orang dari agama lain bertobat jadi orang Kristen. So many Hindu people convert to Christian. Banyak orang Hindu jadi ganti agama jadi orang Kristen. That's why I hate Christian. Itu sebabnya saya benci orang Kristen But I waktu have a dulu. problem in my life. Tapi saya punya masalah dalam I hidup have saya. a sick epilepsy. Saya tuh dulu sakit ayan, epilepsi. The doctor say you have to take medicine until you die. Dan dokter bilang seumur hidup saya harus minum obat. I'm very young age. Saya masih muda. That's not serious for me. Buat saya waktu itu nggak serius But lah. when I grown up, Tapi waktu saya tambah dewasa, 14, 15 years old, kira-kira 14-15 tahun, I start to realize myself. saya mulai sadari, I go through this painful. saya sakit ayan ini. Why should I go through this sickness? Kenapa saya harus sakit epilepsi? If my sick is condition like this, what will happen my future? Kalau saya terus-menerus sakit epilepsi begini harus minum obat seumur hidup, saya masa depannya bagaimana nih? I can see other people in the same sick. Saya juga lihat orang lain punya masalah yang sama, sakit yang I sama. don't want the same one for me. Saya nggak mau apa yang mereka alami, saya alamin. Even though I worship millions of God, Meskipun dulu saya menyembah jutaan dewa the Hindu, millions of God never heal me. jutaan dewa itu nggak pernah sembuhin saya. No solution in my life. Tidak ada solusi dalam hidup And saya. if I think my future Kalau saya bayangkan masa depan saya, look like something happened, sepertinya akan terjadi I don't sesuatu. want that happen in my life. Saya nggak mau itu terjadi buat saya. I think like this. Saya berpikir begini, Now my parents with me. sekarang saya masih punya orang They tua. can take care of me. Mereka bisa urus One day saya. they'll go out. Tapi suatu hari nanti mereka Even akan though my meninggal brother, my dunia. sister are there, Meskipun ada kakak kandung saya, adik they kandung go and saya, have their own family. mereka pun akan punya keluarga sendiri. Then if on that time I look like I'm neglected. Saya pada saat itu merasa seperti diabaikan, terabaikan. Who's going to take care of me? Siapa yang akan urus saya? Nobody. Nggak ada. So I thought Jadi saya pikir, better I commit suicide. lebih baik saya bunuh diri aja. The better I die. Lebih baik saya mati aja. 14, 15 years old. Waktu itu saya umur 14-15 I tried to tahun. commit 2 times. 2 kali saya mencoba bunuh diri. I don't want to live. Lebih baik saya mati, saya nggak mau hidup lagi. But 2 times I just never woke up. Tapi 2 kali bunuh diri gagal. Something happened. Sesuatu terjadi. And finally I thought, okay lah, let's happen. Whatever happened, yeah, that's it. Akhirnya saya pikir ya udahlah, apapun terjadi di masa depan biarlah terjadi. In 18 years old, Di umur 18 tahun, I got pacar. saya bertemu pacar. Umur berapa? Haleluya. Tapi pacar nggak tahu saya sakit epilepsi. Kalau dia tahu mana mau. Dia punya orang sakit epilepsi. Amin. Iya, dia nggak tahu. Amin. Nggak tahu. So kita pacaran 2 tahun. Karena saya agama Hindu, dia pun agama Hindu. Ya kalau agama Hindu sebelum nikah mereka harus lihat apa? There's something Asal usul. asal usul ya. Ya. The origin. Yang begini, ini perempuan laki cocok nggak? Nanti nikah family bagus nggak? Amin. So there's 9 macam ya. Ada 9 syarat yang harus dilihat. Ya harus cocok. Dua cocok. Amin. Kalau 1, 2 nggak cocok masih oke lah. Amin. Fleksibel ya masih oke. Tapi dalam kehidupan saya 9 pun nggak cocok. 1 pun nggak cocok. Akhirnya karena dua keluarga Hindu kan, so mereka bilang nggak bisa lah, nggak bisa nikah nanti nggak bagus nanti nikah ada masalah. Saya bilang ya oke lah sudah putus, ya putus, udah putus saya sudah pindah ke Singapura dia saya pindah ke tempat lain ya kita nggak tahu udah 1 tahun ya kita nggak tahu kita di mana. Saya pikir dia udah nikah mungkin dia pikir sudah nikah ya sudah, amin. So satu saat saya terima ucapan kartu ucapan perayaan agama Hindu. Itu nama apa Deepawali ya? Diwali. Diwali ya. Ya. So, dulu kan nggak ada handphone kan? Kalau ada cuma WhatsApp.
Tapi dulu nggak ada. So dia kirim kartu ucapan di tempat lain, yang tempat dulu, yang teman saya itu dia kirim ke Singapura. Saya lihat namanya beda. Dia nggak kasih nama asli. Kalau dia asli pasti saya nggak kontak. Amin. So ini nama beda. Ada juga nomor telepon rumah. So saya telepon dari Singapura. Sama tahu siapa orangnya. Saya telepon. Kok dia yang angkat? Saya bilang halo. Dia bilang halo. Ois. The way she sing halo. Because I recognize her voice. Cara dia menjawab halo, saya kenali suaranya. She's the one. Ya ini dia mantan pacar. And I talked to her. I asked her to get married. Saya ngobrol tuh saya tanya, kamu udah menikah belum? Belum katanya. Aduh, lega-lega. Heartbreak. Saya menangis, dia menangis. Kami menangis, sama-sama menangis nih ceritanya. Sekarang kalah. Saya pernah menangis. Udah nggak menangis lagi Iya, sekarang. karena orangku sudah nggak ada. Karena istri sudah berpulang ke rumah Tuhan. Menangis. Jadi waktu itu kami ditelepon saling menangis. So I cannot take it. Saya From Singapore, all the way to Singapore, I came to meet her. dari Singapura saya ke Malaysia. Saya kembali ke Malaysia, saya ketemu sama istri saya, calon istri. Kemudian saya kaget. Kenapa? Dia baru 1 bulan masuk Kristen. Ayo, pusing deh. Dia baru 1 bulan masuk Kristen. Saya bilang, kok you masuk Kristen? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Gak apa-apa, ini belum nikah. Kalau you mau tetap mau Kristen, ya saya balik aja. Nanti saya balik lagi sehingga kalau apa-apa. Kalau you mau nikah dengan saya, kamu harus balik Hindu dong. Saya nggak mau masuk Kristen. Lagi ada saya prinsip ya. Saya begini, saya lahir sebagai Hindu, saya harus mati sebagai Hindu. Saya nggak mau masuk agama lain. Sudah. So saya bilang begitu sama istri bilang, oh iya nggak apa-apa bisa. Nanti mau nikah ya saya bisa pindah agama Hindu. Sudah. Terus 2 minggu dia telepon saya, dia panggil saya, bisa nggak datang ke gereja? Saya bilang, kok kenapa you panggil saya ke gereja? Saya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau. Tapi dia bilang, enggak, kamu datang ke gereja, duduk di pojok, selesai kamu pulang duluan. Tidak ada yang ganggu. Amin. So saya bilang, oke lah. Karena pacar saya bilang, cuma sekali aja ya. Nanti minggu depan jangan paksa saya ya. Dia bilang, ya. So saya ke gereja, amin. Satu 2 pojok. Amin. Habis berikan nyanyi-nyanyi, ya selesai. Ya itu pendeta khotbah. Yang tengah khotbah, dia bilang, anak muda duduk di pojok. Kalau kamu percaya, kamu terima mujizat. Amin. Memang itu muda juga, tapi sekarang muda juga, tapi cuma sedikit badannya. So selingo belakang pada persen terakhir. So artinya dia Tunjuk. Dia tunjuk saya. Saya langsung banget, saya bilang, enggak. Saya bilang, saya dari agama Hindu. Di belakang saya ribuan dewa. Yang ribuan dewa nggak bisa menyembuhkan aku. Kamu punya cuma 1 dewa. Kok 1 dewa bisa menyembuhkan aku? Kamu. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Saya dari agama Hindu. Bangga. Saya bilang, saya nggak mau. Tapi itu pendeta. Dia bilang begini, nggak apa-apa, kamu percaya, saya doain kamu. Amin. Kalau Yesus nggak menyembuhkan kamu, aku yang ikut kamu dong. Aku juga punya. Pendeta mau ikut apa? Jadi Hindu. Saya belum pikir ya, sebelum selesai, langsung dia tanya, kalau Tuhan Yesus menyembuhkan kamu, mau nggak kamu ikut aku? Itu. Ini harus jawab dong. Kenapa? Dia tanya depan jemaat. Saya egois. Kan saya egois. Tadi kan saya bilang, ribuan dewa. Amin. Tapi saya bilang dalam pikirannya, nggak apa-apa lah. Amin. Nggak apa-apa. Pasti dewa-dewa yang selama ini kita turun temurun, kita menyembah mereka, pasti mereka lindungi aku. Amin. Pasti lindungi aku. Amin. Ya nggak apa-apa, selesaikan masalahnya. Saya bilang, ya, oke, saya percaya, sudah. Tapi dalam pikirannya, pasti nggak alami. Amin. Dan nanti saya pulang rumah, sudah, saya nggak mau datang lagi. Kalau itu pendeta bilang, yuk pulang rumah, puasa 1 minggu, nanti minggu depan datang, pasti jangan datang. Amin. Tapi itu pernah enggak, dia langsung panggil depan, ya, doa biasa loh. Doa biasa, dia nggak pegang kepala saya,
Keluar! 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 Dia nggak usir apa-apa, enggak loh. Dia nggak teriak-teriak pagi sampai sore. Enggak. Belum sampai 5 menit loh. Dia cuma doa biasa. Dia bilang, oke selesai doa, kamu pulang rumah, jangan minum obat dan makan makanan dokter larang. That's the word touch my heart. Kata-kata itu yang menyentuh hati saya. Karena selama ini dokter bilang, kamu harus minum obat setiap hari dan kamu harus jaga makanan. Tapi ini pendeta terbalik dong. Ini pendeta bilang, kamu jangan minum obat dan makan dokter larang. Aduh. Saya mau coba. Amin. Waktu dia bilang begitu ya, saya paling suka kacang hijau. Itu yang paling jahat kalau sakit epilepsi. Amin. Paling saya suka kacang hijau. Waktu dia bilang begitu, langsung kacang hijau muncul. Amin. Pulang rumah, saya cari kacang hijau. Saya cari kacang hijau, saya bawa pulang kacang hijau ke atas bidang dan ambil obat taruh atas meja. Kenapa? Kalau waktu saya makan, kalau rasa sesuatu, langsung sama minum obat. Amin. Susah simpan. Terus sekarang saya makan kacang hijau. Kalau dulu ya, kalau saya makan makanan yang salah, mungkin 1-2 sendok langsung saya kena. Tapi kali ini saya habisin kacang hijau. Saya rasa nggak ada apa-apa. Masih aman dong. Wow. Terus saya nggak minum obat. Sudah. Amin. Masih kurang percaya karena saya turun-temurun kan dari situ. So, besok saya mau coba makan lain lagi. Besok saya mau coba. So sampai Sabtu ya, dalam 1 minggu saya makan semua makanan yang dokter larang dan saya tidak minum obat. Wow. Amin. Yang minggu berikutnya saya orang pertama saya masuk kerja. Saya bilang sama pendeta, mulai hari ini saya ikut. Puji Tuhan. Dan dari area Lord heal me. Dengan cara itu Tuhan sembuhkan saya. It made my day with the sister. Saudara-saudariku, There's a damage take place in my life. ada kerusakan sebelumnya dalam hidup There's a saya. damage. Ada kerusakan. Amen. God want to heal me. Dan Tuhan sembuhkan saya. Amen. Hallelujah. So when the pastor, speak to me. Waktu si pendeta itu bicara pada saya, If you believe, kalau kamu percaya, amen. If you believe, kalau kamu percaya, from that day onward until now, I say, if you believe. mulai dari hari itu sampai sekarang kalau saya melayani, saya selalu doakan orang, saya selalu bilang begitu. Kalau kamu percaya, That's from that. itu saya pakai kata-kata itu karena saya ikuti Bapak pendeta itu. Yes, my dear brothers and sisters. Saudara-saudariku, God want to change our life. Tuhan mau ubah hidup kita. That's why Jesus went to Jericho. Itu sebabnya Yesus lewat Because Yeriko, he understands karena dia mengerti your heart is damaged by many things. mesbah kita ini sudah rusak oleh banyak hal. You're not communication anymore. Kita nggak punya lagi komunikasi dengan Tuhan. You're not communicating with God anymore. Kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. The husband wife, they don't have a communication. Suami dan istri tidak punya The komunikasi. family, children, they don't have communication with the parents. Orang tua dengan anak-anak tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Setiap aspek hidup ada aja masalah. Our altar is damaged in many ways. Mesbah kita, hidup kita ini rusak dalam banyak hal. Carpet. Seperti lumpuh, Yeah, it's like a blind. seperti buta, Amen. It's like a blind. seperti buta. Make you to sit in one place. Membuat saudara cuma bisa duduk di satu pojokan. Anymore. Nggak bisa bergerak kemana-mana. Amen. Because you're damaged in every area. Karena rusak dalam segala hal. What Bible says. Tapi Alkitab bilang, There's a healer. ada sang penyembuh. There's a healer. Ada sang penyembuh. There's a person who repair the altar. Ada orang yang memulihkan, memperbaiki mesbah itu. It's coming to you. Sedang datang kepadamu. It's in your life. Dia sudah ada di It's in hidupmu. your home. Dia ada di The rumahmu. one ministering to us. Dialah yang melayani kita. He's the one who passing by. Dialah yang Yesus yang sedang lewat. But are you sensitive? Tapi apakah engkau peka? Are you feel that? Bisakah kau Are merasakannya? you passing by? Apakah engkau merasakan bahwa dia sedang lewat? Or you enjoy with your money or enjoy your blessing? Atau engkau cuma nikmatin berkatnya aja? Check yourself. Mari kita tilik diri kita. Is that to rebuild the altar? Yesus ada untuk membangun kembali mesbah. Even the Jericho is a cursed place. Meskipun Yeriko adalah kota terkutuk, Is that to rebuild? tetapi Yesus datang ke kota itu membangun kembali, Change everything. mengubah semuanya. He's passing by. Dia sedang lewat In many people's lives. dalam banyak In kehidupan, many Christians' di lives. kehidupan banyak orang We Kristen. never feel the person of God. Kita nggak rasa hadirat Tuhan. He's passing by in our life. Dia padahal lewat hidup kita, But we never realize. tapi kita nggak sadar. I mean,
we are egoist. Kita mikirinnya di diri sendiri We aja. just stick on our own thoughts and our own decisions. Kita cuman ngubek di pikiran kita sendiri, di keputusan We kita want to sendiri. prove ourselves. Kita mau membuktikan diri sendiri. Okay. We live 2 years, break one year, then after get married. Jadi saya dengan pacar saya waktu itu pacaran 2 tahun, kemudian putus, 1 tahun kemudian ketemu lagi, setelah itu menikah. 83, I accept Lord. Tahun 1983 saya terima Tuhan Yesus. Tahun 84 saya menikah. 86, 87, I already came to full time. Tahun 86, 87 saya masuk pelayanan penuh waktu. But 2 years we love each other. 2 tahun itu kami saling mengasihi, One saling year mencintai. Kemudian 1 tahun putus. Then we get married. Kemudian kami menikah. After marriage, Setelah menikah, 1 week time, dalam waktu seminggu, I said better we try. sebaiknya kami cerai, kita cerai aja. Itu saya bilang begitu sama istri saya. Cerai aja. Cannot take it. Nggak tahan, Cannot take it. nggak tahan. Oh, many problems. Banyak sekali masalah. When we start that family, Waktu kami bangun keluarga, ayo, I cannot take it anymore. saya nggak sanggup lagi. I said, I don't want this life. Saya nggak mau hidup macam Better begini. divorce. Lebih baik cerai aja. Lebih baik cerai. You know what to do? Saya nggak tahu harus buat apa waktu itu. Sometimes Kadang-kadang I won't come back home after my work. setelah pulang kerja saya nggak mau pulang. Oh, I work in one of the factory, oil pump factory. Oil Pump, kelapa sawit. Saya bekerja waktu itu di pabrik kelapa sawit. That fabric behind my house. Pabriknya itu posisinya di belakang rumah saya. Even 3 or 4 o'clock, I finish my work. Jam 3, jam 4 sore udah selesai I don't want to come back. Come home. dari kerja, tapi saya nggak mau pulang. I sit there. Saya tunggu di sana. I mean, by 6 or 7 o'clock, Kira-kira sampai jam 6, jam 7 come back home. baru pulang. The moment come back home, Begitu pulang, wow, that Armageddon fight is already started. perang Armageddon saudara di rumah. Aduh, sebaiknya cerai aja deh. I don't know what to do. I'm Christian. Saya udah Kristen ya, I don't know what to do. tapi nggak tahu harus berbuat apa. Finally, I went to the pastor for counseling. Akhirnya saya ke pendeta untuk konseling. I told my pastor. Saya "Pastor, bilang it's happening. sama gembala saya ceritakan. I cannot take it, pastor. Saya bilang saya nggak tahan pak, Better divorce." cerai aja lebih baik pak. Then I asked him what's happening. Lalu dia tanya apa yang terjadi. Told everything what. Saya ceritakan semuanya. And he called my wife. Dia gembala panggil istri What's saya, happening? tanya juga apa yang terjadi. She told what's happening. Dia cerita dari sisinya. Saya jelek-jelekin dia jelek-jelekin saya. Itu counseling. Amin. The pastor is everything. Gembalanya dengarkan semuanya. Dia bilang begini kepada saya, Daniel Raj, You try to change her kamu mencoba mengubah dia because you came from Hindu background. karena kamu berasal dari latar belakang Hindu. The Hindu thoughts ya. Pola pikir Hindu Always want to control wife. itu pria Hindu itu selalu mau kendalikan istri. I mean, wife have to submit to me. Buat orang Hindu laki-laki, istri itu harus tunduk kepada suami. She have to follow my instruction. Harus ikuti perintahku, keputusanku. That's my mind. Itu pikiran saya. That's the Hindu mind. Itu pikiran Hindu. That's the key place in my life. Itu yang terjadi dalam hidup saya. So I want to control. Jadi saya mau kendalikan istri The saya. pastor say, Dan gembalanya bilang, don't try to change her. kamu jangan mencoba mengubah istrimu, have to love her. tapi engkau harus kasihi dia. And he asked me to told my wife. Lalu gembala tanya sama istri He saya, say, you don't try to change him. kamu bilang kamu tidak mencoba mengubah suamimu, Submit to him. tapi kamu nggak boleh begitu, tapi kamu harus tunduk pada dia. Very simple. Sederhana. Itu counseling bukan berjam-jam loh. Berjam-jam. Dia listen berarti dipanggil 2, belum sampai 5 menit selesai counseling. Sampai home, Pulang, I said to my wife, saya bilang kepada istri saya, when I'm angry, kalau saya marah, you don't talk. kamu diem aja, jangan ngomong. Kamu diem aja. When she keep quiet, Waktu istri saya diem aja, my angry only 5 or 10 minutes. saya marahnya cuma 5-10 menit aja. And I say, after I'm cool, Setelah saya adem, then you speak. baru kamu bicara. She did it there. Dan istri saya lakukan begitu. When I'm shouted, Waktu saya teriak-teriak, she keep quiet. saya bentak, dia diem. Won't say anything. Dia nggak jawab apa-apa. After 5 or 10 minutes, Setelah 5-10 menit berlalu, then I go, I laugh with him, I play with him. saya samperin dia, saya bercandain dia. Now she started. Baru dia mulai bicara. And she said, Dia bilang, just now you say like this. barusan tadi kamu bilang begini, begini, So begini. hurt me. Itu menyakiti hatiku. Yeah. Baru saya sadar. Really,
forgive to my wife. Saya minta maaf sama istri saya. Say, yes, that's my mistake. Saya bilang, ya itu kesalahan saya. Yes, old thoughts. Itu pola pikir lama. Character Karakter ini have to change. harus berubah. Yes, my dear brothers. Saudara-saudariku, On that time, di waktu itu, the pastor gembala become Elijah menjadi Elia to change my life. untuk mengubah hidup saya. Amen. Hallelujah. Jesus passing by. Yesus lewat Yeriko. Amen. And the Bartimaeus, he understand Jesus passing by. Dan Bartimeus mengerti bahwa Yesus sedang lewat. Now what he say? Apa katanya? He shouted. Dia teriak. Know how he shouted? Bagaimana teriaknya Know what he Bartimeus? say? Apa katanya? He said, Jesus, son of Dia David. berkata, Yesus anak Daud. Son of David. Yesus anak Daud. Mercy on me. Berbelas kasihlah kepadaku. The blind man. Dia buta. The crippled man. Dia He's lumpuh. a beggar. Dia minta-minta. So many problems in his Banyak life. masalah dalam Couldn't hidupnya. see anything. Dia nggak bisa lihat. Amen. Because he can feel. Tapi karena dia bisa and he rasakan. asking what's happening. Dan dia tanya apa yang terjadi And pada they say, orang-orang. Jesus passing by. Mereka jawab, Yesus lewat. Christian. Orang Kristen. Church. Gereja. Say, oh, Jesus passing by. Oh, Yesus lewat. Christian. Orang Kristen. Church. Gereja. Say, this is the season. Berkata, God inilah. want to bring revival. Ini masanya, ini musimnya Tuhan mau bawa kebangunan, Tuhan mau bawa perubahan. Tuhan mau memulihkanmu, Tuhan mau menyembuhkanmu. Something getting to depress in your life. Sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu. Bangkit, Wake up. bangkit. Every revival meeting in the church. Kebangunan terjadi di gereja. Every Sunday service, tremendous Sunday service. Di setiap ibadah hari Minggu akan menjadi kedahsyatan. Everywhere started the persecution. Akan mulai persekutuan. Oh, there are so many ministries started. Akan ada banyak pelayanan yang dimulai. The family is not rebuilt. Tetapi keluarga belum dibangun It's kembali. still in a damage. Masih rusak. Amen. I know some family. Saya tahu beberapa keluarga, Bukan dari sini ya. Amen. Sunday they want church. mereka ke gereja di hari Minggu. Amen. After finish very fast they go to another church. Setelah selesai mereka pergi ke gereja lain. Amen. After they go to another church. Setelah itu pindah lagi ke gereja lain. Finally they go back home. Lalu mereka pulang. Husband wife as they go back home Waktu mereka pulang, berperang di mobil. suami dan istrinya perang di mobil. Tapi sudah 3 series loh. Udah 3 ibadah, ngikutin 3 ibadah nih hari Minggu, beda-beda gereja. And then you go to church but there's no changes, no rebuild. Datang ibadah, beda-beda gereja, tapi tidak ada perubahan, tidak ada pembangunan kembali. Every service Jesus passing by Setiap ibadah Tuhan Yesus lewat, is passing by. dia lewat, But nobody understand, nobody feel that. tetapi nggak ada orang yang mengerti, tidak ada orang merasakannya. He's looking at someone who can call me. Dia lewat, dia mencari orang yang mau memanggilnya. Looking someone call me, Lord, build my life. Dia cari orang yang mau berkata, Tuhan bangun hidupku. He's just passing by. Tuhan Yesus lewat. Even though Jesus passing by Jericho, Meskipun Yesus melewati Yeriko, that one person, ada satu orang ini, that one person satu orang Bartimeus, say, Lord, berkata, Tuhan, Son of David, anak Daud, have mercy on me. berbelas kasihlah akan aku, berbelas kasihlah kepadaku. Aku mau dibangun kembali. Aku nggak mau kondisi ini terus. Aku tidak mau rusak terus. Lord, please build the altar. Tuhan, tolong bangun kembali I don't mesbahmu want to ini. sit as a beggar. Aku tidak mau terus sebagai pengemis. Rebuild me, Lord. Bangun aku kembali, Say, Tuhan. Lord, have mercy on me. Tuhan, berbelas kasihlah padaku. Anak Daud. Saudara-saudariku, Did you pray in your prayer as a son of David? Did you apakah call Jesus? pernahkah saudara dalam doamu menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Daud? Pernah. Pernah. Saya sendiri doa, saya nggak pernah panggil Yesus son of David. Pernah. Sendiri, Ibu, ini saya boleh bangkit berdiri, Ibu? family. Datang sendiri atau dengan saya alone? Name of Jesus. Lord say, my daughter, Tuhan bilang, putriku, prepare yourself. persiapkan dirimu. Lord say, this year, Tahun ini Lord say, there's a many rebuild take place in your life. akan ada banyak pembangunan kembali dalam hidupmu. Many rebuild. Ada banyak yang dibangun kembali. I don't want you be in the same level. Tuhan katakan, aku tidak mau engkau tetap tinggal The same dalam condition. level yang sama, kondisi yang Lord say, sama. don't worry. Jangan khawatir, Lord kata say, Tuhan. you just come to me as you are. Datanglah kepadaku sebagaimana engkau Let me adanya. take control everything Biar in your aku yang ambil kendali dalam life. Let hidupmu. me do everything for Biar you. aku yang kerjakan semuanya Because bagimu. I've already done for you. Karena aku sudah perbuat I've bagimu. already died for you. Aku sudah mati I've bagimu. already shed the blood for Aku you. sudah curahkan darahku Lord say, bagimu. I am a capable God to change everything. Tuhan katakan, aku Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatunya dalam hidupmu. Jangan kau khawatir. Jangan khawatir. Trust me, my daughter.
Percaya kepadaku If you putriku. believe, Kalau engkau percaya, you'll see the power. kau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Silakan duduk Ibu. Yeah. There's someone here. Ada seseorang di sini, You have this place painful. ada rasa sakit di dada sebelah kanan. This place. Your right hand side. Di sebelah kanan. Put that someone. Siapa orangnya? Go. Boleh bangkit berdiri Pak? Name of Jesus. Dalam nama Yesus. God want to bring that healing. Tuhan mau bawa kesembuhan itu. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord say my son. Tuhan bilang anakku, I rebuild the altar. aku membangun kembali mesbah. So when God rebuild, Waktu Tuhan bangun kembali, He change everything. Tuhan ubahkan semuanya. And He will bring that totally healing. Dan dia akan membawa kesembuhan Lord say total. my son. Tuhan bilang anakku, As you listen to me, as you follow my footsteps, saat engkau mendengarkan suaraku dan mengikuti langkah God say you're kakiku, not stuck. engkau tidak akan mandek. You're not stuck. Engkau tidak akan mandek. I take control. Aku yang ambil kendali. Believe. Percaya. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I pray for Tuhan, the aku total berdoa healing. untuk kesembuhan Be total. healed in the name of Sembuh dalam nama Jesus. Yesus. Terima kuasa kesembuhan Tuhan. If you believe, Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Silakan duduk Pak. there's one more person. Ada satu orang lagi. There's so many things in your mind. Dalam pikiranmu itu ada begitu banyak hal. Nggak ada damai. Even the night you cannot sleep at all. Bahkan malam hari nggak bisa There tidur. are many things take place. Pikiran ini, kepala ini penuh dengan pikiran. Today, God want to bring solution. Hari ini Tuhan mau bawa solusi bagimu. Siapa orangnya? To the someone. Siapa orangnya? Don't be shy. Jangan malu-malu. Bisa bangkit In the berdiri. name of Jesus. Dalam nama Yesus. Today, Hari ini you're going to see the solution. engkau akan melihat solusinya. God says, Tuhan bilang, don't turn back on your past. jangan kau tengok kembali ke masa lalumu. God says, just forget it. Tuhan bilang lupakan saja God says, masa surrender lalu. everything to me. Serahkan semuanya kepadaku, God kata said, Tuhan. let me handle. Biar aku yang urusi God semuanya. says, you just stand still in my presence. Tuhan katakan tinggal diam di dalam hadiratku, tinggal Just tenang stand dalam still. hadiratku. Itu saja yang harus kau lakukan, tinggal tenang dalam hadiratku. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. That soldier of Pharaoh that today you are seeing, that you are not going to see that anymore. Hari ini engkau melihat ada tentara Firaun yang mengejarmu di belakang, engkau tidak akan melihatnya lagi. The problem that you are going through today, you are not going to see that anymore. Apa masalah apa yang kau sedang alami hari ini, engkau tidak akan melihat masalah itu lagi. Because God take control. Karena Tuhan yang ambil alih God kendali. take control. Tuhan ambil alih kendali. God say, just put your trust in me, depend on me. Tuhan berkata, percaya saja kepadaku, bersandar kepadaku. Tinggal tenang, Be in my presence. tinggal tenang dalam Let me do hadiratku. everything for you. Biar aku yang kerjakan semuanya If you bagimu. believe, Kalau engkau percaya, See the power. kau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Silakan duduk Ibu. Lady, Ibu, spectacle. pakai Yeah. kacamata ya. Your family. Dengan keluarga, ya boleh bangkit berdiri Pak. Name of Jesus. Dalam nama Yesus. Right now. Saat ini, God say, my children. Tuhan bilang God anak-anakku, say, don't worry. jangan khawatir. God says, I choose you. Aku yang memilihmu. I choose you. Aku memilihmu. Even though many things take place in your life, Meskipun ada begitu banyak hal terjadi dalam hidupmu. I make you to make a right decision. Aku membuatmu membuat keputusan yang tepat. And God says, I make you to keep on move. Dan Tuhan katakan aku yang membuatmu bisa terus berjalan maju. Don't worry. Jangan khawatir. God said, look at me. Pandang aku saja, kata In the Tuhan. name of Jesus. Dalam nama God Yesus. says, the solution Tuhan bilang solusinya miracle dan and the mujizatnya blessing dan is berkatnya not limited. itu tidak terbatas. Not limited. Tidak terbatas. It's not only those days. Bukan cuma di zaman dulu Even itu. now, Bahkan sekarang God want to do unlimited things in your life. Tuhan mau melakukan hal-hal yang tidak terbatas dalam hidupmu. With the family. Tuhan katakan dengan keluarga. Rebuild the altar. Bangun kembali mesbah. Every day come back to the family altar. Setiap hari bersama keluarga datang di dalam mesbah keluarga. You see the Kepada Tuhan, kau akan melihat you believe. hal yang dahsyat terjadi. If you believe, you Kalau see engkau percaya, engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Silakan duduk Bapak It's Ibu, made up with the saudara-saudariku. So when Bartimaeus and Jesus passing by, Waktu Yesus melewati Bartimaeus Yeriko, shouted, Lord, Bartimeus Jesus, teriak, Yesus, have mercy on me. berbelas kasihlah kepadaku anak Daud. Already passing by, Yesus sudah lewat, and stop. lalu dia berhenti. He said, bring him here. Lalu Yesus suruh Bartimeus dibawa ke sini. Bring him here. Bawa Bartimeus ke sini. Banyak kali kita bilang ya, bukan kita yang cari Tuhan, Yesus yang cari Tuhan. Amin. Yesus yang datang pada kita. Tapi kalau kita lihat di sini, amin, Tuhan sudah berhenti di situ dan suruh panggil dia. Kok beda? Kok beda? Kan selalu kita bilang Tuhan Yesus yang datang pada kita. Amin.
Tapi kenapa dia nggak datang? Dia nggak ke Bartimeus, dia suruh panggil. Kenapa? Karena it already in the Jericho. Karena dia sudah ada di Yeriko. It's already in your home. Dia sudah ada di It's rumahmu. already in your church. Dia sudah ada di It's gerejamu. already in your fellowship. Yesus sudah ada di dalam It's persekutuanmu. the gate of the family. Dan dia adalah kepala It's keluargamu. already there. Dia sudah ada di Now situ. you have to seek for him. Sekarang kau yang harus cari dia. You have to go to him. Engkau harus datang kepada It's Tuhan. already there. Karena dia sudah ada di situ. Amen. The moment when Jesus said, calling Waktu Yesus berkata, panggil everything, Bartimeus ke sini. Bartimeus tinggalkan semuanya. throw everything. Dia lepaskan semuanya. Remove the cloth. Dia lepaskan jubahnya. Remove everything. Dia tinggalkan semuanya. Just come to Jesus. Dia datang pada Yesus. Amen. Now, Yesus tanya pada dia, what you want me to do for you? Engkau mau aku perbuat apa bagimu? Pusing. Amin. Pusing. Kok saya doa, Tuhan tanya apa yang saya lakukan. Kok tadi sudah doa. Amin. Kok masih Tuhan tanya apa yang saya lakukan? Kok Tuhan sudah tahu. Sudah selama ini apa doa puasa. Udah doa banyak kali. Doa. Saya tanya hal yang sama. Kok you lupa ya Tuhan? Amin. Tanya saya lagi apa? Amin. Jesus asking, what you need to for you, brother? Tuhan Yesus tanya sama Bartimeus, kau mau aku buat apa bagimu? With the compassion. Dengan hati yang penuh dengan belas I kasih. always say this word in two manners. Saya selalu berkata begini dengan dua cara ya. The first manner, Yang cara pertama, he asked to Bartimaeus. Yesus tanya sama Bartimeus, Bartimaeus, what you want me to do, Bartimaeus? kamu mau aku buat apa I bagimu? already give you many opportunities. Aku sudah kasih kesempatan banyak I already bagimu. spoke with change, but you never change. Aku sudah bilang sama kamu bolak-balik berubah, tapi kamu nggak pernah berubah. Engkau, I say, seek me. aku sudah bilang kepadamu cari aku, tapi kamu nggak pernah cari aku. You never change your mindset. Kamu nggak pernah ubah pola pikirmu. You never change your heart. Kau nggak pernah berubah Your hatimu. whole feeling. Kamu berjalan dengan perasaanmu Your sendiri, whole mind. dengan pikiranmu sendiri. Whatever comes here. Apapun yang muncul di sini, engkau lakukan itu. Even though I spoke to you many times. Meskipun aku sudah bicara kepadamu banyak kali, tapi kamu nggak pernah dengar. You choose your way. Kamu pilih jalanmu sendiri. You never choose my way. Kamu nggak pilih jalanku. Even though I correct you many times. Meskipun aku sudah koreksi kamu bolak-balik, Never take the correction. kamu nggak pernah terima koreksi itu, teguran itu. When I sick, Waktu aku you sakit, never give me a medicine. kamu nggak pernah kasih aku obat. So hungry. Aku begitu lapar, You never give me a food. kamu nggak pernah beri aku I makan. feel very cold. Aku merasa kedinginan, You never give me a clothes. kamu nggak pernah kasih aku baju. You enjoy yourself. Engkau pikirin dirimu sendiri. You just flow in a worldly thing. Kau hanya mengalir dalam hal-hal duniawi. You seek me. Nggak ada waktu untuk mencari aku. I spoke to you many times. Meskipun aku udah bolak-balik bicara kepadamu, Never look at me. kamu nggak pernah lihat aku. Now it's too late for me. Udah telat sekarang Bartimeus. Dokter bilang apa nanti 2-3 hari ya ini kamu akan mati karena kanker itu sudah stage 4, 5, 6 sampai 10. Amin. Sudah. Amin. Dokter bilang 2-3 hari. Amin. Tapi Tuhan bilang enggak 2-3 hari, 1 jam nanti habis. Amin. Iya. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih banyak kesempatan, kita nggak dengar. Kita nggak peka. Sekarang, patule. Udah terlambat, Tule. sudah telat. Now you're asking, oh no. Sekarang kita tanya Tuhan, What you want me to do for you, Bartimaeus? engkau mau aku buat apa bagimu Bartimeus? Already give you many opportunities. Aku sudah kasih kamu banyak kesempatan, Never make use that opportunity. tapi kamu nggak pernah ambil kesempatan itu. Udah terlambat sekarang. But another man, Tapi di cara yang He said lain, to Bartimaeus, Yesus berkata pada Bartimeus, Bartimeus, tell me Bartimaeus, beritahu aku, what you want me to do for you? kamu mau aku buat apa bagimu? I'm ready to do anything. Aku siap melakukannya. You want me to die for you? Engkau mau aku mati bagimu? You want me to celebrate for you? Engkau mau aku curahkan darah You bagimu? want me to cry the cross for you? Engkau mau aku pikul salib bagimu? I'm ready to do anything for Aku siap melakukan apapun you. bagimu. Because of you, Oleh karena kamu, I come to Jericho. aku datang ke Yeriko sekarang. Beritahu aku Bartimeus. God said, Bartimaeus, Tuhan bilang you are very Bartimeus, sensitive.
You are very sensitive. Engkau sangat peka. Even though you earn little money, Meskipun kamu menghasilkan sedikit but uang, little, sedikit demi you sedikit, have to sow. engkau selalu siap menabur. Even though you are beggar, Meskipun kau pengemis, even though you sit there roadside, kamu duduk mengemis di but pinggir you can jalan, feel my presence. tapi kau bisa rasakan You can hadiratku. understand me. Engkau bisa mengerti aku. You can feel that something changes. Engkau bisa merasakan ada perubahan terjadi. Engkau begitu peka. When I feel hungry, Waktu aku lapar, you're ready to give anything. engkau siap memberikan kepadaku. Now it's my turn for the news. Sekarang giliranku It's Bartimius. my turn for the news. Sekarang giliranku Tell me what Bartimius. you want me to do. Beritahu aku apa yang kau mau aku buat bagimu. Beritahu aku. What you want me to do? Kamu mau apa I'm ready dariku? to do it. Aku siap melakukannya bagimu. Saudara-saudariku, Check ourselves. kita harus tilik diri kita. Where is your position? Di mana posisi kita? A or B? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Where is your position? Di mana posisi kita? Kita cek diri kita. If your second part, Kalau kita di cara yang we kedua, are safe. kita selamat, We are safe. kita selamat. If you feel Tapi kalau sudah merasa, I'm not there yet, kok kayaknya saya belum di I'm situ still ya. in this. Aku masih di cara yang pertama. Oh, there's many things take place. Masih banyak hal terjadi. It's not too late. Belum terlambat, saudara. Belum terlambat. Elijah, Elia ada di situ untuk membangun kembali. it's not too late. Belum terlambat. Amen. Amen. It's not too late. Belum terlambat. Still God give you opportunity. Masih Tuhan memberimu kesempatan. Speak to him. Sampaikan kepada dia. I need someone to rebuild. Tuhan, aku perlu seseorang untuk membangun kembali I can mesbah. rebuild myself. Aku nggak bisa melakukannya sendiri, Tuhan. Elijah. Aku perlu Elia I itu. need Elijah to Aku perlu rebuild. Elia untuk bangun kembali. That Holy Spirit Roh Kudus, will be Elijah today. aku akan membangun Elia. He's going to rebuild your life. Roh Kudus itu sebagai Elia bagi kita akan membangun kembali mesbahmu tidak terlambat, saudara. It's not too late. Belum terlambat. When anything happen here, Segala sesuatu banyak yang terjadi, tapi jangan khawatir. don't worry. Jangan khawatir. As Jesus passing by Jericho, Waktu Yesus lewat Yeriko, same man is here. begitu juga dia ada di sini saat Then ini. how Elijah said to them, rebuild all. Sebagaimana Elia memanggil orang Israel untuk bangun kembali mesbah. He said to rebuild. Dia ada di sini untuk He said membangun. to rebuild. Yesus ada di sini untuk bangun kembali. Kalau engkau percaya, If you believe, kalau engkau percaya, you will see that engkau akan lihat terobosan terjadi. this brother, Bapak name of Jesus. Family sendiri. sendiri, ya selalu. Or say my son. Tuhan bilang, anakku, The name of Jesus. You are like a soldier. kamu seperti prajurit. You are like a soldier. Engkau bagaikan prajurit Fight. berjuang. I mean, if anything comes, ready to fight. Kalau ada sesuatu terjadi, engkau siap berjuang, berperang. Engkau siap maju. Or say, yes, my son. Tuhan bilang, ya anakku. But this is the time. Sekarang waktunya. God says, you're no more fighter. Engkau bukan lagi sebagai pejuang. You're no more fighter. Engkau bukan lagi orang yang berperang. Even though Joshua is a good fighter. Meskipun Yosua adalah seorang pejuang but yang now dahsyat. God called Joshua. Tapi sekarang Tuhan panggil You're no Yosua. more fighter. Bukan berjuang untuk berperang I'm going lagi. to push you to go forward. Tapi aku mendorongmu untuk kau maju. I change everything. Aku ubah semuanya. That's what God saying to you. Itu yang Tuhan katakan God kepadamu. say, my son, Tuhan bilang, anakku, I push you to go forward. aku mendorongmu untuk kau maju. Let me change everything. Biar aku yang ubah God say, semuanya. you just go. Tugasmu hanya satu, maju Just aja. Maju aja. Be sensitive. Peka And you just follow. dan ikuti. And God says, Dan Tuhan bilang, I go before you. aku yang berjalan di depanmu. Level everything for you. Dan meratakan semuanya God bagimu. says, definitely, Pasti, kata you Tuhan. keep on move. Dengan demikian pasti engkau akan terus according maju. my will and my desire. Sesuai dengan kehendakku dan kerinduan hatiku. You never lost. Engkau tidak akan pernah tersesat. You never lost. Engkau tidak akan pernah God tersesat. said, don't worry, my son. Tuhan bilang, jangan khawatir No more anakku. fighter. Tidak lagi engkau akan berperang. Call you as Joshua. Tapi aku memanggilmu sebagai Yosua. Go for. Untuk engkau maju. If you believe, Kalau engkau percaya, see the engkau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Silakan duduk, Pak. I believe Saya percaya God is here. Tuhan ada di sini. Elijah is here. Elia itu ada di sini Rebuild our life. untuk membangun kembali hidup kita. Hallelujah. The moment when Bartimaeus say, yes, Lord. Saat Bartimius berkata, "Ya Tuhan, Let me see. biar izinkan aku bisa melihat. Let me see. Biar aku bisa melihat." The Bartimaeus received the healing. Bartimius terima kesembuhan itu. Dia bukan lagi pengemis sekarang. Go back to the same place. Dia nggak pernah kembali ke tempat yang sama. Bible says, Alkitab katakan, dia ikuti Kristus. God bring changes. Artinya Tuhan bawa perubahan. He changed. Dia ubahkan. Even though it's like curse, Meskipun Yeriko adalah tempat terkutuk, Jesus.
Tapi Yesus ke sana. Don't worry, my brother. Jangan khawatir saudara-saudariku. In this world, Kita masih di dunia ini, but the world cannot take over you. tapi dunia tidak akan bisa menaklukkanmu. Karena Tuhan ada di dalammu. The Lord is with you. Tuhan ada menyertaimu. Devil cannot damage your altar. Iblis tidak akan bisa merusak mesbahmu. The devil cannot damage your family. Iblis tidak akan bisa merusak keluargamu. Because Jesus is the head of your family. Karena Yesus adalah kepala keluargamu. Everybody they say to God, rebuild me. Semua orang berkata kepada Tuhan, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan bangun kembali. Rebuild me. Bangun kembali aku Tuhan. Kalau saudara berkata seperti itu, maka engkau akan melihat sesuatu yang baru terjadi. Kalau engkau percaya, See the power. kau akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saya akan berdoa buat saudara sekarang.